imamnya dan jamaahnya yang sudah berkorban hartanya, waktu yang kita pada pagi hari ini. Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat, umurnya 200 tahun. Jamaah sekalian, kita dengarkan selanjutnya ceramah yang berjudul adalah Ustaz Haji Manika Jubri. Sudah jawab saya, hari ini hidup saya dalam nasihat. Kita mohonkan kepada kesempatan kali ini untuk memberikan sedikit tausiahnya pada guru kita dari Masjid Syarah pada beliau di Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang maha bersilah yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Persila Al-Mukarram Muhtaram, guru kita bersama Kiai Haji Jalal Khair. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur dan manfaat ilmunya bagi kita semuanya. Dan juga yang saya hormati Ketua Masjid Baitul Huda Al-Ustaz Abdul Hanan beserta pengurus lainnya, dan juga saya hormati di hadapan kita sekali para guru, para asatidz, wabil khusus di sini ada bendahara Persila Ustaz Ilyas, Taris Persila yaitu Ustaz Ahmad Baihaqi, Kiai Iwan Setiawan, Kiai Ihsan, dan yang lainnya yang banyak sekali. Mohon maaf yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut saya ucapkan di pagi hari ini selain ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, anugerahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat afiat, panjang umur, dan juga nikmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pagi ini kita bisa hadir di tempat yang mulia dalam mengikuti kegiatan pengajian Persila. Mudah-mudahan langkah kita semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh, setiap langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, mohon maaf ini sebenarnya bukan jadwal saya ya. Ini main tembak aja Ustaz Baihaqi. Saya awalnya dulu aktif di Persila, kemudian hilang tuh, nggak aktif lagi, hilang lagi. Ini baru yang ketiga kali saya bisa ada kembali, ketemu di masjid ini di Baitul Huda waktu manasik kata Kiai Jawa, sudah gabungan di Persila masuk, udah saya jadwalin lagi gitu. Ya alhamdulillah kemarin bisa hadir pas di tempat saya itu acara haul. Mudah-mudahan doakan bisa terus ikut dalam kegiatan Persila. Jadi kita baca kali manfaatnya luar biasa. Ya banyak sekali manfaat kita berada di Persila. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu di antaranya yaitu kita bisa bersilaturahmi. Hadis Nabi dalam menyatakan dalam sebuah hadisnya baginda Rasul,
man ahabba ayyusata bi rizqihi wa ayyunsa bi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang diluaskan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, sambungkanlah tali silaturahmi. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan itu semuanya. Ya. Jelas kita pagi-pagi udah pada diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam qasidah itu Allah barik ummati bi bukuriha. Itu doanya Rasulullah. Ya, umatnya mendapatkan keberkahan di pagi hari. Kita pagi-pagi itu udah bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, bisa berjabatan tangan, bisa kita mendapatkan ilmu di pagi yang sangat luar biasa, bisa menatap wajah-wajah alim. Ini mengandung makna yang sangat besar. Oleh karenanya kita perlu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Di zaman Bani Israel ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diuji dia yaitu punya penyakit kusta. Tahu penyakit kusta? Gatal, penyakit kusta. Yang kedua penyakit buta. Yang ketiga penyakit botak, gak ada rambut, itu bukan dicukur, dia membotak. Ya, profesor. Ini tiga ini ingin mengharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan. Kemudian dengan izin Allah tiga itu sembuh. Penyakit kusta dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang matanya buta, kemudian yang kepalanya botak, semuanya sembuh menjadi orang yang biasa sehat. Kemudian dia minta kepada Allah pengen dikasih rezeki, pengen jadi orang kaya, pengen punya harta, dengan niat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dikasihlah satu ekor kambing dalam keadaan bunting. Lama-kelamaan 3 itu menjadi orang kaya, orang yang serba ada. Nah, ini tinggal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita datanglah kepada seorang pengemis, kepada orang yang pertama, orang yang sakit kusta. Ya, dia datang, assalamualaikum, saya ini orang nggak punya, seorang pengemis, saya minta apa yang Tuhan punya. Apa yang terjadi? Orang yang kusta itu sombong, nggak mau dia memberi sesuatu padahal dia tahu dulunya nggak punya sama sekali. Akhirnya apa? Ya, juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kembali lagi semula. Ya, artinya lama-lama habis, kemudian penyakit kembali datang, amal tidak ada yang tersisa. Yang kedua, dia datang lagi kepada seorang malaikat menguji sejauh mana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada orang yang buta, botak, sama juga hal yang serupa kayak orang yang kusta tadi. Kemudian lagi yang ketiga, orang yang buta, beda ini orang yang buta. Ya, orang pengemis datang, dia mengatakan silakan Tuhan, apa yang mau silakan ambil. Asalnya juga saya buta, nggak punya apa-apa. Dengan kekuasaan Allah saya menjadi sehat, saya menjadi orang yang ada. Inilah orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijaga, dipelihara itu orang tersebut karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada kita sirna ini akan habis, tapi apa yang si Allah akan kekal. Pagi hari ini tukang tanggung di keliling nih, kita ngasih ada yang 20.000, 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itulah yang bisa nanti. Ya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Selagi kita masih punya harta, jangan lupa ya bahwa kita pun Allah akan meninggalkan harta tersebut atau harta meninggalkan kita. Artinya apa? Dari hikmah ini kita bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikan kepada kita sekalian. Yakin kita semuanya, ya, kita bersedekah baik untuk ya lingkungan kita, keluarga kita maupun yang selalu diajak dalam kegiatan porsilah, sisihkan harta kita. Yakin insya Allah itu menjadi kendaraan kita buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, demikianlah singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.